Pemirsa, kekerasan terhadap petugas keamanan kembali terjadi. Ya, di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, seorang petugas keamanan dianiaya sekelompok orang yang tak terima ditegur karena pesta miras. Rekaman kamera pengawas ini menunjukkan saat 5 pemuda menghampiri seorang petugas keamanan di kawasan industri Cimareme, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Para pelaku ini tak terima saat ditegur oleh korban karena tengah pesta minuman keras di sebuah warung dekat pabrik. Sempat terjadi cekcok antara korban dan kelima pelaku, hingga akhirnya pelaku memukuli korban dan melukainya dengan senjata tajam. Korban pun menderita luka cukup parah dan dilarikan ke rumah sakit. Setelah cekcok mulut, ada perkelahian antara korban dan pelaku mengeluarkan senjata tajam jenis pisau lipat secara langsung diarahkan kepada korban yang mengenai pelipis dan di bagian bibir. Dua pelaku telah ditangkap dan diperiksa di Polsek Padalarang, sementara korban yang bernama Atep masih dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Ainis melaporkan. Pemirsa, presenter TVRI Papua Barat Yanto Idorway yang dilaporkan hilang usai terseret arus sungai di Pegunungan Arfak akhirnya ditemukan meninggal dunia. Ya, jenazah korban ditemukan warga dan keluarga setelah 9 hari pencarian. Usai 9 hari pencarian, jasad Yanto Idorway, jurnalis TVRI Papua sekaligus travel vlogger, akhirnya ditemukan. Presenter TVRI Papua Barat itu ditemukan meninggal dunia dengan kondisi terjepit bebatuan di kawasan air terjun Danau Anggigida, Kabupaten Pegunungan Arfak. Aparat TNI dan Polri bersama warga mengevakuasi jenazah dari medan yang terjal dengan kondisi arus sungai yang deras dan cuaca pegunungan yang berubah-ubah. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD Manokwari untuk pemeriksaan medis dan visum. Bisa memastikan bahwa almarhum saudara Yanto itu posisinya ada di Calabatu. Di lokasi kejadian terpelincirnya dia sekitar 10-15 meter di trap ketiga. Sebelumnya, Yanto Idorway dilaporkan hilang saat berwisata di kawasan air terjun Memti, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Korban diduga terseret arus saat menyeberangi sungai bersama 2 rekannya. Setelah 9 hari tim SAR gelar operasi pencarian, Yanto akhirnya ditemukan meninggal dunia. Dari Pegaf Papua Barat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi selidiki misteri kematian seorang pria bernama Sutrimo, kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Ya, Sutrimo ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar di Jalan Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Polda Metro Jaya terus mendalami penyebab kematian Sutrimo. Sutrimo ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar dengan mulut berbusa di depan klinik Jalan Ramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Meski belum menerima laporan resmi terkait kasus ini, namun polisi tengah menyelidiki dan mengumpulkan bukti baik di TKP maupun pencarian bukti dan informasi di sepanjang lokasi terkait kasus ini. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Kamis minggu lalu, Sutrimo ditemukan warga dalam kondisi tak sadarkan diri dan mulut berbusa di halaman klinik Morden. Korban sempat dilarikan warga ke Rumah Sakit Muhammadiyah di Taman Puring, Kebayoran Baru, namun nyawanya tak tertolong. Dikabarkan sebelum meninggal, Sutrimo sempat menelpon saudaranya dan mengeluhkan sakit di bagian lambung. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, demi mengungkap misteri kematian, polisi bakal membongkar makam Sutrimo, orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Ya, polisi juga mempersilahkan keluarga korban untuk melapor jika merasa ada kejanggalan. Polda Metro Jaya hingga kini masih mengusut penyebab kematian Sutrimo, pria yang diduga kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Polisi menyebut tidak menutup kemungkinan akan melakukan ekshumasi bila hasil penyelidikan kematian korban dinyatakan tidak wajar. Memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya. Dan ini lebih pro justistianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. Selain meminta keterangan dari saksi, olah tempat kejadian perkara juga telah dilaksanakan. Digelar di Modern Estetik Klinik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Klinik ini diduga sudah tidak beroperasi bahkan sejak 5 tahun lalu. Pria bernama Sutrimo sebelumnya ditemukan tak sadarkan diri di sebuah klinik terbengkalai Jakarta Selatan. Korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Namun ketika tiba di rumah sakit, korban dinyatakan meninggal. Dari identitasnya, warga menduga Sutrimo sebagai penjaga rumah atau kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Ardiansyah yang saat ini terseret kasus korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara pemirsa, keluarga Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah menyebut tidak akan menuntut pihak manapun terkait kematian orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah tersebut. Ya, keluarga ikhlas menerima dan menduga Sutrimo meninggal akibat penyakit diabetes yang diderita. Rasa duka masih menyelimuti keluarga Sutrimo di desa Wilahar Wangon, Banyumas. Meninggalnya duda berusia 42 tahun ini tetap meninggalkan kehilangan. Namun keluarga tidak akan melakukan upaya hukum menerima kematian Sutrimo dengan ikhlas. Pekerja rumah tangga mantan Jampitsus Febri Adriansyah ini meninggal diduga karena penyakit gula yang sudah akut. Itu pihak keluarga tidak akan menuntut apapun ya Mbak Mary ya. Nggak menuntut. Cuma minta doanya saja, mudah-mudahan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diamini dosa-dosanya, yang keluarga yang ditinggalkan juga diparingi sehat semuanya, tidak ada halangan suatu apapun. Jenazah korban telah dimakamkan pihak keluarga di TPU Wilahar pada Kamis malam. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Al-Ayubi, iNews melaporkan. Sementara itu, Febri Diansyah, kuasa hukum ex-Jampitsus, nyatakan tidak mendapatkan informasi terkait kematian Sutrimo. Ya, Febri menyatakan menunggu keterangan kepolisian atas perkembangan kasus tersebut. Fokus di substansi perkara tadi, saya juga tidak dapat informasi ya terkait dengan hal itu. Yang saya baca di media-media kan sudah ditulis dan Polda juga sudah mulai lakukan, saya nggak tahu itu penyelidikan atau seperti apa. Jadi mungkin memang lebih baik agar isunya nggak campur aduk ya, lebih baik kita tunggu saja bersama-sama informasi resmi dari Polda, karena kami ini kan advokat untuk perkara di Kejaksaan Agung. Jadi kami tidak mungkin bicara lebih jauh dari. Pemirsa, tim 9 Kejagung kembali periksa 7 orang saksi dalam kasus pencucian uang yang menjerat ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Yang 4 diantaranya penyidik kepolisian. Jalan. Setelah menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang, tim 9 Kejagung tancap gas memeriksa 7 orang saksi. Ketujuh saksi diperiksa untuk kasus dugaan pencucian uang 543 miliar rupiah dan emas 74 kg yang melibatkan tersangka Febri Adriansyah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna menyebut dari 7 orang yang diperiksa, 4 diantaranya penyidik kepolisian. Anang juga menyebut pemeriksaan para saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian perkara yang menjerat Febri Adriansyah.
Kejaksaan Agung melalui tim penyidik tim 9 telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi terkait seprindik perkara TPPU yang melibatkan tersangka saudara FA. Adapun ketujuh orang saksi tersebut berdasarkan informasi dari penyidik telah hadir semua dan memenuhi panggilan penyidik, di mana terdiri dari 3 orang pihak swasta dengan inisial WF, BM, dan H, serta 4 orang dari pihak penyidik kepolisian. Dan sampai saat ini, tim penyidik masih melakukan pendalaman pemeriksaan saksi-saksi guna memperkuat pembuktian dalam perkara dimaksud dan belum melakukan tindakan hukum lainnya. Kejagung telah menetapkan mantan Jampitsusnya Febri Ardiansyah sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Tim 9 menyebut dugaan TPPU dilakukan Febri saat dirinya menjabat sebagai jaksa di Kejaksaan Agung.